Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Subkelompok 2 peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN akan berdiskusi mengenai video best practice dan bad practice dalam penerapan manajemen ASN dan Smart ASN dalam lingkungan Kementerian ATR BPN. Untuk memulai diskusi, mari kita lihat contoh video bad practice berikut ini. Kepala BPN Kota Palembang, Norman Subowo ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan mafia tanah. Penangkapan dilakukan pada Jumat 15 Juli, sekira pukul 1 dini hari. Hal itu dibenarkan oleh Kasih Penetapan Hak dan Pendapatan Ferry Fadli saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Jumat 15 Juli. Fadli mengatakan dari informasi yang didapat oleh pihaknya, penangkapan pada Norman Subowo terkait jabatannya pada saat di BNT di Kabupaten Bekasi. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post, ada Hairul Nisha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nisha. Oke Firda, baiklah dari Palembang kami melaporkan bahwasanya memang benar pada Jumat sekitar pukul 1.30 dini hari itu Kepala BPN Kota Palembang, Bapak Norman Subowo itu ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya. Penangkapan tersebut terkait jabatannya pada saat masih di BPN Kabupaten Bekasi sebagai Kasih Infrastruktur Pengukuran. Nah, di penangkapan itu terkait hal ini. Sementara itu dari pihak BPN Palembang diwakili oleh Kasih Penetapan Hak dan Pendaftaran Ferry Fadli membenarkan bahwasanya memang Pak Norman Subowo ini telah diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya. Sementara itu untuk kasus lebih lanjut, si Fadli mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui secara pasti kasus apa dan seperti apa yang menjerat Bapak Norman ini. Namun dikatakan Fadli yang pasti tidak ada hubungan dan kaitannya dengan BPN Kota Palembang. Oleh karena itu Fadli menjelaskan untuk pelayanan di BPN Kota Palembang akan terus berjalan seperti biasanya mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Dari pukul 9 sampai pukul 3 pelayanan akan tetap dibuka seperti biasanya. Untuk lebih lanjut, mereka juga pihak BPN Palembang masih menunggu informasi lebih lanjut terkait kasus yang menimpa Bapak Norman Subowo. Dari video bad practice yang telah diputar, dapat diketahui bahwa perilaku ASN tersebut tidak menerapkan nilai manajemen ASN dan Smart ASN, yaitu tidak ditemukannya keteladanan dari seorang pimpinan. Sebagai ASN, sudah seharusnya kita bersikap jujur, memberi pelayanan yang baik, dan menjaga kehormatan dan martabat setiap ASN, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selain itu, juga diperlukan membangun sistem yang memadai untuk membangun sumber daya manusia yang saling terkait dan berintegritas. Dari video tersebut, saya berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Oknum tersebut harusnya memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Akibat perbuatannya membuat masyarakat memiliki stigma buruk terhadap ASN dan instansi yang menaunginya, di mana seharusnya ASN menjadi contoh yang baik dalam berkehidupan bermasyarakat. Selanjutnya saya akan menganalisis dari segi budaya. Mendapatkan uang dengan cepat memang diinginkan oleh banyak orang. Hal tersebut menjadi mindset dan tertanam di pikiran sebagian kalangan. Namun hal tersebut akan menjadi permasalahan apabila dilakukan dengan melanggar peraturan, seperti yang telah dilakukan oleh oknum tersebut. Menyalahgunakan kewenangannya yang dimiliki dalam hal peralihan tanah untuk melakukan kejahatan sehingga merugikan orang lain. Dari video terkait mafia tanah tersebut tidak mencerminkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari video tersebut juga tidak mencerminkan pegawai ASN yang seharusnya memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik. Sebagai pegawai ASN yang profesional seharusnya bertindak berlandaskan kode etik dan kode perilaku ASN untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN yang sudah diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai acuan bagi para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah.
Dari video tersebut mencerminkan contoh pelayanan ATR BPN yang tidak sesuai dengan manajemen ASN dan Smart ASN dengan menyalahgunakan wewenang jabatan. Selain itu, perilaku tersebut tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap perilaku dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan kewajiban serta kode etik sebagai ASN. Dari sikap perilaku tersebut tentu dapat merugikan berbagai pihak, baik masyarakat maupun instansi ATR BPN itu sendiri. Seharusnya sebagai ASN mampu melakukan tugas dan wewenang yang diemban dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kode etik ASN. Demikian tanggapan dari anggota kelompok kami mengenai video best practice dalam pelayanan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Selanjutnya, kita akan berdiskusi mengenai video best practice. Mari kita lihat video berikut ini. Sejak memasuki era revolusi industri 4.0, perubahan kebiasaan dan tatanan hidup masyarakat mulai terjadi. Kemajuan teknologi informasi memaksa masyarakat untuk beralih dari perilaku konvensional menuju digital. Guna mewujudkan ekosistem digital serta memberikan kemudahan layanan terbaik bagi masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan inovasi pelayanan masyarakat secara digital melalui fitur Loketku. Fitur Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku ini hadir sebagai solusi untuk masyarakat agar bisa mengakses layanan pertanahan di mana saja dan kapan saja. Melalui gadget dengan mendownload aplikasi Sentuh Tanahku atau mengakses website loketku.atrbpn.go.id. Dengan fitur antrian online, jumlah pengguna layanan yang datang langsung ke kantor pertanahan dapat dikontrol dan masyarakat dapat memilih waktu dan menyesuaikan dengan waktu senggangnya. Tujuannya untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Selain itu, pada era digital seperti sekarang, masyarakat membutuhkan cara yang lebih mudah, cepat, dan praktis untuk mendapatkan informasi. Demi menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian ATR BPN berinovasi dengan menyediakan sistem permohonan informasi online melalui website PPID dengan halaman situs ppid.atrbpn.go.id. Tampilan dan penyajian informasi baru secara terus-menerus dimutakhirkan dengan mengembangkan inovasi dan penampilan fitur layanan registrasi online. Memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan informasi tanpa harus datang ke kantor. Dengan adanya website PPID ini, diharapkan masyarakat yang akan melakukan permohonan informasi terkait pertanahan dan tata ruang menjadi lebih praktis dan cepat. Melalui transformasi digital yang dilakukan Kementerian ATR BPN, diharapkan pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar dengan baik, guna mengurangi terjadinya sengketa atau konflik pertanahan. Salah satu wujud penerapan manajemen ASN dan Smart ASN yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR BPN adalah melakukan transformasi digital dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal, efisien, dan cepat. ATR BPN berkomitmen memberikan pelayanan permohonan informasi secara online melalui situs resmi ppid.atrbpn.go.id. Situs ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara mudah tanpa harus datang ke kantor. Selain itu, masyarakat dapat menerima informasi yang diperlukan secara cepat dan lebih praktis. Inovasi yang dilakukan oleh ATR BPN sudah sesuai dengan fungsi ASN sebagai salah satu pelayan publik yang memberikan pelayanan yang berkualitas dengan didukung sistem digitalisasi untuk mewujudkan smart governance. Pendapat saya dari video tersebut adalah Kementerian ATR BPN telah melakukan sebuah transformasi digital melalui fitur Loketku yang ada pada aplikasi Sentuh Tanahku. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis dalam mendapatkan pelayanan karena tidak harus datang ke kantor untuk mendapatkan antrian. Masyarakat hanya tinggal memilih waktu di saat mereka tidak sibuk. Penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya berorientasi sebagai penyedia layanan, tetapi juga harus menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap inovasi yang dilakukan oleh penyelenggara layanan. Semakin masyarakat peduli terhadap perbaikan pelayanan publik, semakin besar kemungkinan penyelenggara layanan melakukan inovasi. Dari video best practice tersebut, dapat dilihat bahwa Kementerian ATR BPN telah menerapkan nilai manajemen ASN dan Smart ASN.
Dengan melakukan inovasi pelayanan masyarakat secara digital, maka akan mempermudah akses kebutuhan khususnya para ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, hal ini sekaligus menjadi tantangan untuk selalu meningkatkan kompetensi dalam menjalankan aplikasi atau website tersebut. Keberhasilan transformasi digital dapat dilihat dari perubahan cara dan pola pikir seperti pada pelayanan publik yang awalnya harus bertemu bertatap muka, sekarang cukup hanya melalui platform online. Perubahan cara pelayanan publik dari konvensional menuju digital didukung oleh kemampuan digital. Artinya, setiap organisasi harus menanamkan dan memiliki keahlian, pola pikir, dan budaya berbasis digital. Baiklah, berikutnya saya akan menganalisis dari segi budaya. Peralihan budaya dari metode konvensional menjadi serba digital telah diterapkan di kantor ATR BPN. Salah satunya adalah melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Dengan aplikasi tersebut, masyarakat dapat dipermudah untuk mendapatkan berbagai informasi, mulai dari syarat-syarat untuk permohonan, hingga biaya perkiraan yang dibutuhkan untuk permohonan tersebut. Kemajuan dunia digital yang semakin hari semakin cepat membuat manusia harus selalu melakukan penyesuaian. Begitu pula yang terjadi di pemerintahan, khususnya terkait dengan layanan pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang diamanatkan untuk memberi layanan pertanahan kepada masyarakat juga dituntut melakukan digitalisasi. Kementerian ATR BPN terus melakukan transformasi digital dalam pelayanan pertanahan dan tata ruang. Hal ini tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era 4.0. Transformasi di Kementerian ATR BPN ini sudah dilakukan sejak 2019, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang pada beberapa kesempatan selalu mengarahkan untuk mendigitalkan layanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat dimudahkan tidak harus datang ke kantor, dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Selama menerapkan layanan digital, menurut data, tamu walk-in atau datang langsung ke kantor pertanahan telah berkurang sebesar 55%. Yulia Jaya Nirmawati mengatakan, hal ini karena adanya fitur loketku pada aplikasi Sentuh Tanahku yang berguna untuk mempercepat proses pengurusan tanah. Hal tersebut sesuai dengan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dan fungsi ASN sebagai pelayan publik. Sekian diskusi dari subkelompok 2 mengenai video best practice dan bad practice dalam penerapan manajemen ASN dan smart ASN. Semoga hasil diskusi kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.